Pagi ini cukup mendung sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita tetap lakukan fitrah walking seperti biasa nih di depan rumah. Kebetulan juga di depan rumah Tafis kita. Dan kali ini saya mau melanjutkan sharing kita yang sebelumnya tentang bagaimana santri-santri cilik kita itu atau anak-anak kita itu bisa sehat secara fitrah. Jadi sahabat KSK Indonesia semua, sebelumnya pernah saya share di rumah Tafis kita. Rumah Tafis kita itu kebetulan balita ya. Jadi sebelum 5 tahun banyak santrinya, memang khusus balita, walaupun anak-anak juga ada. Nah itu biasalah anak-anak itu sering pilek, sering batuk, demam dan lain-lain, itu biasa. Nah di situ saya share bagaimana caranya sehat secara fitrah. Di tips yang pertama yang kita lakukan, merubah cara duduk. Jadi cara duduknya usahakan dalam murojaah yang waktunya panjang itu jangan bersila, misal ya, jangan bersila. Terus kita rubah cara duduknya dengan simpuh, duduk timpuh atau simpuh, dan kaki diluruskan. Alhamdulillah setelah dilakukan di rumah Tafis Gemilang kita yang cabangnya hampir 60 di seluruh Indonesia, bagus, anak-anak jadi jarang sakit juga ya. Nah sekarang selain cara duduk, kita lanjutkan dengan cara jalan. Nah kalau dewasa kita sebut dengan jalan fitrah seperti ini ya. Nah ini juga tips buat ayah bundanya, orang tua santri semua, dan seluruh sahabat Gemilang untuk bisa jalan fitrah ya, jalan fitrah. Yang paling penting begini, banyak sekali penyakit itu di usia dewasa nanti itu justru disebabkan bukan karena penyakit sebenarnya, tapi karena kelainan bentuk tubuh yang tidak fitrah. Nah dari mana? Paling banyak terjadi karena cara jalan yang salah. Cara jalan yang salah sehingga tulang panggul, saraf dan lain-lain, organ dalam semua terpelintir, ketarik, kendor, kenceng dan lain-lain. Jadi penyakit. Nah untuk supaya kita itu, anak-anak kita sehat, latih anak-anak dari kecil jalan fitrah. Jalan fitrah itu ada beberapa poin, terutama untuk pengobatan seperti yang terlihat di belakang saya. Dari tadi ada beberapa yang jalan fitrah, ini untuk pengobatan. Tapi kalau untuk anak-anak, kita nggak ngomong pengobatan, tapi pencegahan. Yang penting begini, latih anak-anak kita untuk jalannya itu kakinya tidak terbuka. Ya, kakinya tidak terbuka. Jadi kakinya lurus. Perhatikan dulu, ini dulu tips, nanti berikutnya baru kita perdalam lagi. Jadi di video ini saya pengen share satu poin dulu agar orang tua selalu lihat anaknya kalau jalan ya. Kalau jalan, karena aktivitas jalan itu 30% dari kehidupan kita itu jalan. Dan paling banyak kesalahan di sini. Bayangkan bertahun-tahun sejak anak-anak cara jalan salah, posisi tulang jadi salah, nanti jadi penyakit. Umur 30 sudah darah tinggi, umur 30 sudah asam urat dan lain-lain. Nah, lihat cara jalan santri-santri kita, para orang tua santri ya. Usahakan kalau anak-anak terbiasa jalan begini, langsung koreksi. Jadi jalannya itu dia posisi kaki harus sejajar. Ya, sejajar. Nah, jadi ini yang paling banyak kesalahan adalah pas jalannya begini. Kenapa begini? Karena bapak ibunya juga begini. Jadi koreksi dulu ayah bundanya, lalu koreksi ini. Dengan begini, maka salah satu manfaatnya itu engsel di lutut, sendi lutut itu bentuknya engsel, beda dengan pundak misalnya. Pundak itu bentuknya engselnya sendi peluru, dia bisa bergerak ke semua arah. Tapi kalau di lutut, terus di di engsel, terutama lutut ya, itu sendinya sendi engsel. Sendi engsel itu cuma bisa bergerak dua arah, dia nggak bisa berputar. Sehingga kalau dia begini, maka nanti akan mempengaruhi seluruh struktur kaki, panggul dan rangka atas. Jadi tips hari ini, tips di video ini, orang tua santri mohon perhatikan, selain duduknya sudah kita koreksi, cara jalannya anak-anak harus fitrah walking setiap saat, setiap waktu ya. Mudah-mudahan jadi kesehatan. Nanti cara yang lain akan kita share berikutnya, termasuk cara duduk, cara tidur, ya, cara makan, yang harus kita bikin fitrah, kita bikin sunnah sejak dari kecil, supaya cukup di kita sebagai orang tua putus itu kebodohan bahwa cara kita salah secara hari ini, sehingga putus di kita cara salah itu, anak-anak kita harus benar ya. Saya kira itu dulu. Jangan lupa subscribe di channel YouTube ini, dan nanti lihat di link di deskripsi. Teman-teman silahkan ikut jadi komunitas Sehat Gemilang, banyak sekali tips-tips sehat secara harian, termasuk sehat dari dapur, nanti dari bumbu-bumbu dapur itu ada. Masuk aja di komunitas kita, itu gratis daftarnya, nanti ada di link deskripsi di bawah, dan ada juga fanpage-nya ya.
Mudah-mudahan semua sehat selalu, terutama orang tua santri dan santri-santri kita di Rumah Tahfiz Gemilang dan para anggota komunitas sehat Gemilang Indonesia. Kita nanti akan share tips-tips berikutnya. Dari saya di Yogyakarta bersama Dr. Eka Puja bersama komunitas sehat Gemilang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.